Halo Sobat Barbar yang suka rebahan. Kali ini kita akan membahas sebuah film short color yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang pialang saham yang sukses. Hidupnya yang sempurna bersama keluarganya tiba-tiba berubah setelah ia terlibat dalam kecelakaan mobil yang menewaskan temannya. Akibatnya ia dipenjara. Untuk bisa bertahan hidup di dalam penjara yang kejam, ia terpaksa bergabung dengan sebuah geng. Di sana, ia harus melakukan berbagai tindakan brutal. Daripada kelamaan, langsung kita gas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jacob Herlon. Ia adalah seorang pialang saham yang hidupnya sempurna. Ia mempunyai segalanya, karir yang bagus, rumah yang besar, istri yang cantik bernama Kate, dan seorang putra bernama Joshua yang masih kecil. Jack adalah pria yang terbiasa hidup teratur. Hidupnya selalu tenang dan pikirannya yang cerdas. Tapi di suatu malam, setelah makan malam dengan teman-temannya, tiba-tiba menerobos lampu merah. Ia tidak melihat lampu itu karena terlalu asik mengobrol. Sinar lampu dari mobil lain menyilaukan matanya. Dan tiba-tiba mobil mereka berputar dan hancur. Dunia Jack seolah berhenti berputar. Tom tewas di tempat. Jack selamat, tetapi ia dituduh mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia ditahan di sebuah sel yang sempit. Di sana, ia memikirkan ingin memilih siapa pengacaranya. Dan dia memilih Steve. Steve yang menyarankan sebuah kesepakatan. Ia harus mengaku bersalah atas kelalaian. Dan hukumannya akan dikurangi menjadi 2 tahun saja. If you agree to a no contest plea, I think I can get him for 2 years on count 1. Realistically, you'd only have to do 16 months. Yeah, 16 months. Steve meyakinkan Jack bahwa persidangan bisa beresiko. Dan Jack bisa saja dijatuhi hukuman 7 tahun jika kalah. Dengan berat hati dan demi melindungi Kate yang menuntutnya untuk melawan, Jack menerima saran itu. You face none. Kate. What? Honey, 16 months, it's nothing compared to what they're going through. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya masuk ke dunia yang sangat gelap. Hari pertama di penjara adalah mimpi buruk bagi Jack. Begitu ia masuk, ia dilempar ke dalam sel bersama para kriminal keji. Dan ia langsung sadar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terlihat kuat. Ketakutan pertamanya menjadi nyata saat ia menyaksikan seorang narapidana baru dilecehkan secara brutal oleh tahanan lain. Jack melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kelemahan bisa membuat seseorang menjadi mangsa. Keesokan harinya, di halaman penjara yang penuh ketegangan, sebuah insiden kecil menimpanya. Jack tak sengaja menabrak seorang pria berbadan besar dan geng kulit hitam. Pria itu mengancamnya dengan tatapan penuh kebencian. Pertarungan sengit terjadi hingga sipir datang dan menghentikan mereka. Akibatnya, Jack harus mendekam di sel isolasi selama 30 hari. Di sana, ia merenungi nasibnya menyadari bahwa kehidupan lamanya telah tewas. Tak lama setelah keluar dari isolasi, anggota geng skinhead yang dikepalai oleh Battle mengutus anak buahnya yang bernama Frank untuk merekrut Jack. Frank memberi Jack dengan nama baru, yaitu Money. Oke, kita lanjut. Nama Jack jadi Money ya. Lanjut. Jacob,
The only thing we got in here is our respect. You'll get your fucking hands dirty like the rest of us. Manny menghadap tugas pertama yang sangat menjijikan. Ia disuruh menyelundupkan heroin yang dibungkus dengan balon karet. Agar tidak ketahuan, ia harus menyembunyikan narkoba itu di dalam anusnya. Manny merasa jijik, tetapi ia melakukannya karena ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Setelah berhasil menjalankan misi itu, ia dipuji oleh Battle. Namun, ia tidak tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam lingkaran setan yang sulit keluar. Keep putting in that work, money man. Suatu hari, Kate mengunjunginya dengan wajah sedih. Ia menceritakan kesulitan keuangan yang menimpa mereka setelah Jennifer menuntut ganti rugi atas kematian Tom. Jennifer's suing us for wrongful death. Manny yang mendengarnya meminta Kate untuk tidak mengorbankan mimpinya. Ia meminta istrinya itu untuk menjual rumah mereka. Harta benda yang dipenuhi kenangan demi menutup biaya hidup. Manny rela mengorbankan segalanya demi menjaga keluarganya tetap aman di luar. I'm not selling our home. I'm not. It's just a house, Kate. This guy's a monster, brother. Make sure you're with me. Suatu hari, Manny diperintahkan untuk mengeksekusi seorang pengkhianat. Tapi, Manny terpaksa harus menyetujuinya. Ini adalah pembunuhan pertamanya. Manny tak punya pilihan, karena kalau dia mundur, berarti tewas bagi dirinya dan ancaman bagi keluarganya. Beberapa waktu kemudian, kerusuhan besar pecah di penjara. Geng kulit putih dan geng Meksiko bertaruh habis-habisan. Di tengah kekacauan, Manny melihat Herman Gomez, pemimpin geng Meksiko yang sedang diserang. Ia mengambil inisiatif dan menolong Herman, bahkan menewaskan penyerangnya. Fucking know you want. Perbuatan itu direkam CCTV dan sebagai hukuman, masa tahanan Manny ditambah 6 tahun lagi. Mr. Harlan, I'm sentencing you to an additional 5 years to run consecutively. Mendengar hal itu, Manny berkata kepada Kate agar Kate dapat melupakan dirinya. Ia tidak ingin istrinya terus-menerus terlibat dalam kehidupan yang semakin kelam. It's over. Forget I exist. Manny dipindahkan ke penjara dengan pengamanan maksimal, di mana ia harus bergaul dengan para kriminal yang paling berbahaya. Di penjara baru, Manny ditempatkan di sel 13 bersama seseorang yang bernama Ripper. Welcome to the pad, Money. I'm Ripper. Di sana ia bertemu dengan Redwood, tangan kanan seorang pemimpin yang jauh lebih berkuasa dari Battle, yaitu adalah The Beast. Redwood. This is Money. Tak lama setelah dipidanakan, Manny menerima surat cerai dari Kate. Hatinya hancur, tetapi ia menganggap ini sebagai jalan terbaik. Ia tak mau Kate dan Joshua terus terlibat dengan hidupnya yang beresiko tinggi. Manny kemudian berusaha dengan sengaja terlibat perkelahian agar mendapatkan perhatian dari The Beast. Rencananya berhasil. The Beast memerintahkan Robert untuk menemui Manny di lapangan. The Beast adalah raja mafia yang mengendalikan jaringan kriminal dari dalam penjara. Ia bahkan mengendalikan sipir-sipir korup, seperti Robert yang menerima setoran bulanan sebagai imbalan atas perlindungan. Know who I am? Yes.
The Beast melihat potensi kepemimpinan pada diri Manny dan mengangkatnya sebagai tangan kanan. Gila, cepet banget udah diangkat jadi tangan kanan, Lur. Lanjut. Are you ready? Yes. Welcome to the family, brother. The Beast meminta Manny untuk menjalankan sebuah misi besar, yaitu transaksi senjata ilegal. Dalam hati Manny sebenarnya ingin menolak dan kembali ke keluarganya. Namun, The Beast mengancam akan membunuh Kate dan Joshua. Terpaksa, Manny menerima misi itu. Looks like two of you will be leaving the block today, Money. Let me get you out of here. Dengan kesaksian palsu dari Robert, Manny berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat selama 30 hari. Keluar dari penjara, Manny langsung disambut oleh Frank. Frank kemudian membawa seorang mantan tentara bernama Howie yang menjadi kunci keberhasilan misi mereka karena ia yang memiliki ribuan senjata ilegal. Youngster right there, that's Howie. It's a man with the plan. Manny melarang Howie untuk berkomunikasi dengan siapapun, terutama para gangster, karena misi ini sangat berbahaya. Harlan hit the streets yesterday. This Harlan validated? Nah, but our CI says he's a sleeper. Di sisi lain, seorang polisi bernama Catcher dan teman-teman polisi lainnya sedang mengawasi pergerakan geng skinhead, termasuk pergerakan Manny. Sanchez tahu misi Manny yang sebenarnya, tetapi ia ingin membujuknya untuk bekerja sama dan menjebak The Beast. Set up on Harlan. Meet with him later today. Let's rock, fellas. Manny pergi ke sebuah pesta bersama Frank dan Howie. Di sana, ia diperkenalkan pada Jenny, wanita yang disediakan untuknya. Tapi, Manny menolak. What's your name? Janie. Dan tiba-tiba terjadi penembakan. Jenny tertembak di kaki. Manny marah, tetapi ia harus segera pergi. Hey, money, we gotta keep rocking. Let's go. Di mobil, ia kembali memperingatkan Howie agar tidak berurusan dengan siapapun. This ride clean? You answer only to me now. You don't go near anyone, especially if they're validated, unless I authorize it. Manny kemudian bertemu dengan Kate di sebuah kafe. Setelah 6 tahun tak bertemu, Kate terkejut melihat Manny yang sekarang. So where are you working? Working in a legal firm. Ia tak mengerti mengapa Manny tiba-tiba mengirim surat perpisahan kepada Joshua dan tidak pernah menghubunginya. Why'd you send him that letter? Josh thought you were committing suicide. Manny hanya bisa minta maaf. Ia menjelaskan bahwa melakukan semua ini untuk melindungi keluarganya. Ia memberikan cek senilai $200,000 kepada Kate, memintanya untuk menerima uang itu sebagai hadiah perpisahan. I don't hear from you for 7 years. Nothing. This is for you. There's 178 grand in there. I don't. Malam harinya ia menyadari ada yang tidak beres dengan Frank. Ia diam-diam membuntuti mobil Frank dan melihatnya bertemu dengan Catcher di sebuah toko. I tried, man. He's not giving up the exchange. Frank yang panik menawarkan Catcher untuk melacak ponselnya sebagai bukti. Sebagai imbalan agar pacarnya yang ada di penjara dibebaskan. I deliver. She comes home. I want your word. Yeah. Manny yang melihat itu sadar ada pengkhianat di pihaknya. Ia tidak punya pilihan selain menewaskan Frank. Dengan tenang, Manny masuk ke rumah Frank dan tanpa ampun menusuk pisaunya berkali-kali ke tubuh Frank hingga tewas. Keesokan harinya, Manny mendapat kejutan. Kate datang mengunjunginya dan Joshua juga ikut. Joshua yang sudah dewasa memohon kepada ayahnya agar kembali ke keluarga. I get why you pushed us away. It was to protect us. Ia meminta maaf lalu menutup pintunya dengan keras di hadapan Joshua dan Kate. Stay away.
Manny kemudian menyusun rencana terakhir. Ia menghubungi Howie dan memintanya untuk bertemu. Manny curiga Howie juga berkhianat. Did I do something wrong, Money? I don't want to be a part of a gang. Sementara itu, Catcher berhasil melacak ponsel Frank dan menyadari bahwa Manny telah membunuhnya. Somebody in this deal thinks Shotgun's still alive, man. Been texting him the coordinates at 11. Catcher pun menyusun tim SWAT untuk menyergap Manny di lokasi yang terlacak. Cockroaches making moves. Manny sadar bahwa ia telah memasang pelacak yang diberikan Catcher ke dalam ponselnya sendiri. Ia sengaja mengaktifkan lokasi agar polisi bisa mengepungnya. Di tengah jalan, Manny menodongkan pistol ke Howie dan memintanya melompat dari truk. Manny tidak ingin Howie ikut tertangkap. Keep driving. What? What's wrong, Money? Jump. Di lokasi transaksi, Manny bertemu Herman Gomez. Manny tahu bahwa Herman adalah dalang di balik penembakan di pesta. Ia mengatakan bahwa ia tahu semua rencana Herman untuk memonopoli keuntungan. Manny meyakinkan Herman bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Saat transaksi selesai, tim SWAT Catcher muncul dari balik bukit. Mereka mengepung dan menangkap semua orang, termasuk Manny. Catcher mendekati Manny dan menawarkan kesepakatan. Ia akan memberi Manny kebebasan dan uang asalkan Manny mau menyerahkan The Beast. I already pleaded guilty to the guns. You give me the beast, and you walk. Namun Manny menolak tawaran itu. Ia tahu para gangster tidak sebodoh yang Catcher kira. Manny dikembalikan ke penjara The Beast. The Beast marah besar menuduh Manny berkhianat. And you spit in my face. Cause. Get this lame away from me. Manny dengan tenang berhasil melepaskan borgolnya dan memojokkan Robert ke dalam selnya sendiri. Okay, Mike. Okay. Dengan tenang, ia membuka sel The Beast dan memulai pertarungan 1 lawan 1. Aduh, harus mimin Lur ini. Brutal banget, Lur. Dengan semua kekuatannya, Manny akhirnya berhasil menggorok leher The Beast dengan silet yang sudah ia selundupkan. The Beast pun tewas. Manny kini menjadi raja di penjara. Ia memanggil Robert dan memberitahu bahwa ia sekarang yang berkuasa dan memintanya untuk menulis laporan palsu. In return, your arrangement with us stands. You're running the show. Sebagai imbalan, Robert akan menerima upah 3 kali lipat. Robert pun menurutinya. Manny juga mengirim pesan kepada Catcher yang berisi lokasi sisa senjata. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya menjebak The Beast. You gotta be shitting me. Di akhir cerita, ia menerima surat dari Joshua. Anaknya berkata bahwa ia telah memaafkannya dan akan selalu menjaga ibunya. Mom told me you've gotten life without parole now. Ia telah berhasil melindungi keluarganya dari bahaya. Meskipun tak masalah jika ia harus mendekam di penjara selamanya. Selama Kate dan Joshua aman, Manny akan menanggung kesalahannya sendiri sebagai gangster yang juga seorang ayah. Film pun berakhir.
Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Gondes Film.